Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan bersukacita kembali karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kita senantiasa dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-25. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar firman yang kami baca dan kami renungkan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 5 hingga yang ke-25. Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 5 hingga yang ke-25 di bawah perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yehuda adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namun namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah berlanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar keukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak
menampakkan dirinya. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang Ia berkenan menghapus aibku di hadapan orang. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dan bersyukur di dalam pertemuan kita. Walaupun ketong hanya saling sapa lewat suara merturia ini, tapi saya senantiasa bersyukur pada Tuhan karena suara saya dan telinga Bapak Mama dan semua perilaku Bapak Mama dan perilaku saya juga dapat berperilaku sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan melalui firman yang terus ketong dengar setiap harinya. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi tema yang berikutnya, yang sudah berikutnya. Kenapa saya bilang tema yang sudah berikutnya? Karena main dari minggu lalu, dari beberapa hari yang lalu, kita terus membahas tentang tema tentang menanti. Dari saya sudah dalam khotbah mungkin hari Selasa minggu lalu, itu saya sempat membicarakan tentang kata menanti, yakni menunggu. Atau dengan kata lain, kita harus setia di dalam tunggu itu, di dalam menunggu itu. Hari ini temanya lagi adalah menanti dalam kesabaran. Menanti dalam kesabaran. Omong-omong tentang sabar dan menanti. Sabar menanti. Menanti sabar. Sabar menanti, menanti dalam kesabaran. Dua hal yang disatukan untuk menunjukkan bagaimana ketong tetap setia di dalam penantian tersebut. Tetapi kalau ngomong soal menanti tanpa menjelaskan apa yang ketong dapatkan dari hasil penantian itu, juga akan membuat kita menjadi bertanya-tanya dan tidak sabar, bahkan tidak percaya akan penantian tersebut. Jadi kita akan merasa bahwa penantian yang kita lakukan tidak menguntungkan, tidak memberi dampak. Jadi kalau kita mau menanti sesuatu atau menunggu sesuatu, kita akan kali bagi dulu. Kita akan pikir dulu, ini betul untuk ketong atau untuk orang lain. Lalu tentang kesabaran Bapak Mama saudara sekalian. Omong-omong tentang sabar, saya ini sering dibilang kesabaran tipis tisu. Saya sering sekali tidak sabar dalam segala hal. Lalu bagaimana dengan kehidupan saya yang tidak bisa sabar dalam hal menanti? Apakah benar-benar saya tidak mampu sabar? Ataukah bagaimana? Ada beberapa kriteria yang bisa dapat membuat saya sabar. Contoh pertama adalah saya dapat sabar tidak menggunakan handphone karena saya sudah menunggu handphone yang sudah saya perbaiki, yang sudah saya tunggu-tunggu dari lama. Jadi sudah jelas ya, saya menanti sesuatu kejelasan, sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah pasti. Gitu. Sama halnya dengan kehidupan Zakaria. Kedua orang tua, Zakaria dan Elizabeth, mereka memiliki kedekatan emosional yang sangat-sangat baik sebagai suami dan istri. Mereka memiliki hubungan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan Zakaria itu mempunyai kehidupan rohaniawan yang sangat baik di hadapan Tuhan dan dianggap tidak bercela di hadapan Tuhan. Ia dan istrinya. Tentu hal ini menjadi satu contoh yang sangat-sangat baik bagi kehidupan masa kini.
Tetapi saya mau bilang bahwa mengikat diri sebagai suami istri adalah hal yang baik. Tetapi juga mengikat diri antara hubungan suami istri kepada Tuhan adalah hal yang lebih baik dan hal yang lebih bersyukur dan patut disyukuri. Jadi hubungan itu bukan hanya kelihatan baik di hadapan Tuhan ketika suami dan istri saja merawat hubungan mereka, tetapi juga merawat hubungan rohaniawan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Mereka sama-sama melayani Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan pelayanan mereka, ternyata mereka juga mengumuli tentang keturunan. Mereka terus menanti-nantikan kedatangan keturunan. Di umur yang saat ini sudah lanjut usia, Zakaria dan Elisabet tidak lagi mendoakan tentang anak. Jadi ketika dijawab doanya dan diyakinkan bahwa doanya terjawab tentang harapan penantian dalam kesabaran tentang anaknya itu, membuat Zakaria terkejut, membuat Zakaria bingung, membuat Zakaria hampir saja tidak percaya. Kalau dalam pembacaan ini Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa Zakaria yang mungkin dari awal pernikahannya mereka sudah berdoa, mendoakan untuk menginginkan sebuah keturunan dari mereka berdua, tetapi belum juga dijawab. Mereka tidak berfokus lagi pada itu. Mereka malah memfokuskan diri mereka tetap kepada pelayanan Tuhan. Jadi mereka tidak menjadi kecewa karena penantian dalam kesabaran mereka belum juga terwujud. Sampai Zakaria lupa kalau dia pernah meminta kepada Tuhan untuk menghadirkan keturunan di dalam kehidupan rumah tangganya. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kalau saya kasih contoh saya sendiri tentang menanti handphone, saya yang sudah tahu pasti bahwa saya akan mendapatkan handphone. Lalu bagaimana kalau saya punya respon ketika saya tidak tahu dengan pasti saya akan punya handphone atau tidak? Anak dan handphone. Zakaria menantikan anak, tetapi ia tetap setia dalam pelayanannya, walaupun ia tidak dapat sampai dapat anaknya. Sampai dia tidak mengingat apa yang dia minta kepada Tuhan. Dia tetap setia melayani Tuhan dalam segala sesuatu. Apakah kesetiaan yang sama, di dalam kesabaran yang sama, di dalam doa yang sama pula dengan Zakaria, kita semua masih ada di titik yang sama. Mengharapkan sesuatu, senantiasa mendoakan, tetapi juga senantiasa melibatkan diri di dalam persekutuan, di dalam pelayanan dengan Tuhan. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh sulit ya. Apalagi apa yang kotong minta belum pasti kotong dapat. Tetapi Zakaria menunjukkan satu contoh yang sangat baik. Dan di dalam penantian akan Yesus Kristus, saya yakin dan sampai percaya, apalagi kita semua sudah tahu bahwa Tuhan akan lahir. Tapi saya berharap dalam penantian itu ketong senantiasa mensyukuri, ketong senantiasa bersuka cita, dan ketong senantiasa menanti dalam kesetiaan, dalam kesabaran di dalam Tuhan. Selamat berefleksi, selamat menikmati Minggu Advent, selamat bersyukur. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.